Pemirsa, tahun depan warga DKI Jakarta akan kembali memilih pemimpinnya. Seperti apa sosok yang diinginkan warga untuk memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Yang tegas atau yang pintar? Dan saya akan tanya-tanya kepada warga tentang sosok yang diinginkan untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta. Pak, selamat sore Pak. Kan tahun depan nih DKI Jakarta akan menggelar pilkada. Menurut Bapak sebagai warga, sosok seperti apa yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta? Yang pintar atau yang tegas? Ya kalau menurut saya yang pintar, tapi juga harus tegas. Ya pintar, tegas, sopan, dan merakyat lah. Yang tegas, pintar, dan bijaksana. Nggak korupsi, bener. Yang penting bermasyarakat. Yang penting rakyat DKI makmur. Pemirsa, tak hanya para warga yang berada di sekitar Taman Tangkuban Perahu, para netizen juga memiliki pendapat tentang sosok seperti apa yang pantas memimpin ibu kota. Dan Pak Andreas, Pak Ahok dan pendukungnya menyatakan telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan khususnya Ibu Megawati. Sesungguhnya seperti apa tanggapan Ibu Mega atas klaim-klaim pernyataan tersebut? Ya, yang pasti kalau sudah ada keputusan itu yang mengumumkan partai. Itu fatsunnya seperti itu, bukan kandidat yang mengumumkan dirinya gitu. Kemudian juga ya beliau Pak Ahok bukan juru bicaranya Ibu Mega kan dalam hal ini. Nah, oleh karena itu memang ya buat ya partai, buat teman-teman partai ya kita lihat tuh keputusan Ibu memutuskan apa gitu. Bahwa bahasa-bahasa yang muncul dari ya misalnya apa yang disampaikan oleh ya Pak Ahok ya saya sendiri nggak tahu persis maksudnya arahnya mau kemana gitu. Tapi ya hal seperti itu mestinya kalau kemarin ya sekjen yang bicara gitu. Kalau ada sesuatu yang menyangkut polisi partai gitu kan. Adakah upaya dari PDI Perjuangan untuk meminta Pak Ahok agar lebih mengatur pernyataannya maupun dengan pendukungnya sendiri? Saya kira Pak Ahok sudah cukup dewasa lah soal itu kan. Beliau juga pernah artinya 2012 dengan diusung ketika itu oleh PDI Perjuangan dan beliau selalu mengklaim bahwa beliau mengenal Ibu Mega, menjadi orang dekatnya Ibu. Mestinya beliau memahami PDI Perjuangan, memahami juga bagaimana ya gaya yang ada di PDI Perjuangan dan bagaimana Ibu di dalam mengambil keputusan gitu. Saya kira ya hal-hal seperti ini kan mungkin dianggap sederhana, tapi di dalam politik ini kan aspek human relations kan bukan hal yang bisa kita sepelekan begitu aja gitu. Ya. Mas Ferry, koalisi kekeluargaan harusnya hari ini akan mengumumkan siapa calon gubernur yang akan diusung oleh 7 partai tersebut. Dan sampai malam ini kan belum jadi. Berkaitan dengan sikap PDI Perjuangan juga. Tapi menarik apa yang dilakukan Ahok beberapa kali terakhir dengan setelah keluar dari pertemuan di Ibu Megawati Soekarno Putri. Cara Ahok menyampaikan ke publik, mengait-ngaitkan seolah-olah kepada masyarakat bahwa sudah menjadi final keputusan dari PDI Perjuangan untuk mendukung Ahok. Kemudian beberapa kesempatan juga Saudara Ahok mengait-ngaitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan di Jakarta itu dengan Pak Jokowi misalkan sebagai presiden. Nah itu juga kan kemudian punya implikasi dan mungkin juga teman-teman di kabinet kerja itu berasa gitu. Jadi mungkin nanti Pak Rizal Ramli juga mungkin bisa jelasin. Tapi saya meyakini bahwa di belakangnya Ahok ini ada kekuatan besar. Ya orang bilang gubernurnya Podomoro emang nggak salah. Jadi memang menurut saya ada kekuatan yang relasinya tidak dapat dipisahkan dengan posisi Ahok sekarang sebagai gubernur. Karena kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok kepentingan bisnis ini sekarang sangat diakomodasi oleh keputusan-keputusan gubernur dan menurut saya ini juga yang kemudian berefek kepada kenapa sekarang rakyat yang kemudian menjadi korbannya. Padahal kan ini yang jadi penting buat kita semua, bukan hanya Pak Rizal Ramli, buat PDI Perjuangan dan buat semuanya. Kita sekarang harus menyatukan
semangat kekuatan kita itu adalah karena kita harus bersekutu dengan rakyat. Baik. Jadi itu kita sekarang dihadapkan pada posisi mau bela gubernur yang kebijakannya kepada kelompok bisnis tertentu atau kita mau belain rakyat. Baik. Itu menjadi kewajiban kita semua. Kalau secara personifikasi ya, komunikasi dengan RT RW aja nggak nyambung udah Ahok. Komunikasi dengan DPRD aja nggak nyambung. Komunikasi ke orang lain udah nggak nyambung. Terus kemudian prestasi di DKI ya, penyerapan anggaran juga lebih kecil dibanding rata-rata. Kemudian orang yang nggak punya rumah juga banyak dan lain sebagainya. Jadi menurut saya orang ini udah brengsek. Jadi kita ini tidak boleh terjebak kepada personifikasinya, tapi kita harus sekarang nentang petahana ini dalam konteks bahwa emang nggak benar ini kebijakannya dan sangat syarat dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan kekuatan-kekuatan yang ada di belakangnya Ahok. Jadi ini berbahaya kalau kemudian kita ngalah dengan ini gitu. Bang Rizal, tadi menjawab pertanyaannya dari Mas Ferry tadi, benarkah Anda merasakan nuansa ada dukungan dari Pak Jokowi di dalam kabinet terhadap Pak Ahok? Konfirmasi seperti apa? Kalau persisnya saya nggak tahu persis. Walaupun saya pernah tanya Pak Jokowi, Mas, boleh jawab apa enggak? Mas mau belain Ahok sampai seberapa jauh? Dia bilang, kenapa Mas Rizal tanya itu? Karena saya terganggu. Karena kerjanya maki-maki rakyat dan tidak berpihak kepada rakyat. Ya, kami dikenallah sohibnya Gus Dur, pluralis, banyak teman dari segala suku dan etnis. Tetapi yang kami nggak suka itu kalau pemimpin maki-maki rakyat, tidak berpihak kepada rakyat, hanya berpihak kepada pengembang. Apa jawaban dari Pak Presiden? Presiden katakan bahwa saya udah marah sebetulnya. Saya pernah ngomong, Ahok, kunci mulut kamu. Ya dia laksanakan Mas Rizal 3 hari doang, habis itu dia nggak berubah lagi. Cuman saya kesian sama Pak Jokowi, karena setiap kali kasus Ahok selalu nyeret dia ke bawah. Ya, benar. Ada kasus apa aja gitu loh. Kemarin kasus di pengadilan. Diseret terus Pak Jokowi ke bawah. Lama-lama apakah Pak Jokowi sadar apa enggak? Ya, tapi ini bisa merugikan Pak Jokowi sendiri. Baik. Karena diseret sama orang yang banyak masalah gitu. Baik, sebelum kita lanjut kita akan melihat dulu seperti apa matematika di Pilkada DKI Jakarta. Kita akan melihat di layar di samping di depan saya ini hitung-hitungannya. Kalau kita akan mendukung salah satu calon, maka tentunya akan ada resiko yang harus diambil dan tentunya kita tidak akan, mungkin Pak Andreas nanti bisa mengkonfirmasi dan Mas Hendri juga, ketika kita mendukung salah satu calon, maka tidak hanya soal pilkada yang harus diperhitungkan, tapi juga adalah pemilu 2019 seperti itu. Nah, ini adalah simulasi 2 calon gubernur DKI Jakarta. Ini dari kedai kopi dari Mas Hendri, Basuki Cahayapurnama 61%, di head to head dengan Rizal Ramli, head to head dengan Sandi Uno 59 versus 21. Head to head dengan Tri Risma hari ini yang seru, 48 versus 37. Dan ini versus Basuki Cahayapurnama versus Rizal Ramli 61 plus 18. Paling sedikit gapnya adalah Ahok versus Tri Risma hari ini. Ya. Jadi memang masyarakat Jakarta ini kan membutuhkan calon yang firm sebetulnya. Siapa yang kira-kira firm? Nah, Risma ini kan digadang-gadang akan maju dari PDIP. Nah, PDIP sendiri kan memang sudah firm, dia bisa mengajukan calon sendiri. Kenapa Pak Ahok memang tinggi ya? Namanya juga petahana. Dia memang pasti paling tinggi elektabilitasnya sekarang. Karena memang masyarakat menilai, ada yang menilai berhasil dia. Jadi saya tidak kaget kalau memang elektabilitas Pak Ahok memang paling tinggi. Nah, yang menarik lagi selain Ibu Risma sebetulnya Rizal Ramli. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh beliau. Yang jelas selama kita mengamati gerakan-gerakan politik, tidak banyak gerakan politik yang dilakukan oleh Rizal Ramli. Kecuali memang yang saya ingat adalah pada saat beliau tampil di salah satu TV swasta nasional sore menjelang malamnya dicopot. Nah itu gara-gara bertentangan head to head dengan Ahok. Mungkin bisa saja. Meskipun itu belum terkonfirmasi pencopotannya gara-gara itu atau penyebab lain seperti makanya itu. Kan waktu di acara yang sama di sini kan saya bilang jangan-jangan memang ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk turun ke Jakarta lawan Ahok gitu kan. Karena belum ngapa-ngapain 18,5%. Dibandingkan dengan jagoannya Pak Ferry misalnya 21,3%.
Tapi ini langkahnya sudah lama dan memang jauh. Pak Sandi Uno ini jauh juga dari 5% ke 21%. Tapi ini yang perlu dicermati juga sehingga masyarakat memang saat ini ya seperti tadi saya katakan 74% itu mengatakan masih bisa kalah Pak Ahok. 36% belum menentukan pilihan. Nah ini juga yang menyebabkan Jakarta ini belum bisa diprediksi. Dan betul tadi, pasti semua orang akan melihat ke 2019. Banyak teman-teman dari partai politik bilang kalau kalah di 2017 ini bisa berabe di 2019. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di 2017 apapun yang terjadi, partai politik harus mengajukan calon. Kenapa? Untuk menjaga konstituen. Apa jadinya konstituen partai politik kalau melihat partai politik yang dia bela selama ini tidak punya kader? Sekalipun perolehan kursinya di DPRD DKI Jakarta sangat sedikit. Nah, ya? itu kan ada teknologi yang namanya koalisi kan. Nah ini ada koalisi kekeluargaan yang katanya sudah dibentuk dan PDIP hadir. Saya nggak tahu juga, nanti tolong ditanyakan juga ke Pak Andreas hadir terus nggak di meetingnya. Kalau memang hadir terus, wah ini berarti memang klaim saja Pak Ahok kemarin. Nah Pak Gubernur Basuki Cahayapurnama ini memang unik sekali. Dia merasa mungkin tingkat PD-nya melebihi 100%. Tapi sekarang belakangan udah mulai nggak pede lagi nih. Nah itu dia, karena mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi memperlihatkan sebenarnya bahwa Ahok udah nggak pede lagi karena tanpa kekuasaan dan jabatannya. Menurut saya dia juga nothing juga. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa nah juga. itu juga mungkin dia baca juga hasil survei kedai kopi. Makanya bela-belain lah sendirian ke Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang yang dicari sebetulnya Mas adalah karakter penantang Ahok ini seperti apa? Haruskah antitesa dari Ahok ataukah yang mendekati kalau pribadi Ahok? Kalau menurut saya sih tidak harus antitesa, tapi Ahok plus. Misalnya Ahok ini dikenal tidak santun, ya cari yang santun saya cukup, tapi memang harus tegas dan berani gitu. Iya. Ya, jadi tadi kan ada matriks yang dibuat tuh oleh kedai kopi. Nah itu juga bisa dijadikan. Apakah Ibu Risma bisa memenuhi ekspektasi itu? Sampai saat ini kalau dari angka matematika yang tadi kan terlihat sekali harapan terhadap Bu Risma bisa. Harapan terhadap Pak Riza Ramli juga bisa. Nah ini saya ceritakan kenapa akhirnya kedai kopi mengajukan hanya 5 nama. Jadi kedai kopi ini kan hasilnya kelompok diskusi dan kajian. Jadi sebelum kita turun ke lapangan kita kaji dulu. Berdasarkan kajian yang isinya ada akademisi, ada budayawan, ada wartawan, muncullah 5 nama ini. Makin mengerucut. Kenapa tiba-tiba Buas ada di sana? Karena disebut sama Nahrodi Ramli bahwa dia salah satu yang dipertimbangkan oleh Demokrat. Jadi memang nama-nama yang kita sebutkan tadi itu hampir pasti nama-nama inilah yang muncul gitu nanti pada saat soal Demokrat juga nambahin ini. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Ferry ya. Pak kita break dulu. Ruhut dipecat gara-gara dukung Ahok, akhirnya dipecat. Ini menggambarkan Demokrat juga sebel juga sama. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dan pemirsa, apakah PDIP akan meninggalkan koalisi kekeluargaan ataukah setia dengan koalisi yang baru berumur mungkin kurang dari 1 bulan yang lalu? Kita akan kembali dalam diskusi dalam Talk to iNews sesaat lagi.